Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ganti baju dulu. Iya, iya. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi Bunda Pipa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk mama, papa, anak-anak, ayah, kemudian Yanda, Bunda semuanya. Terima kasih kehadirannya. Kita masih via Zoom, hari ini tentang rancangan kegiatan PYP yaitu Parent Orientation Early Years Alfidos di Sabtu tanggal 23 Juli tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wa 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Hari ini hari yang pertama ya, kita mengadakan parent orientation, di mana pada kesempatan hari ini kami mohon maaf apabila pada kesempatan hari ini kita belum bisa menghadirkan orang tua secara offline karena beberapa pertimbangan. Mama Papa, di sini akan saya paparkan materi yang bahwasanya kemarin sebenarnya sudah diulas dengan Usianti ya, as PYP koordinator. Dan di sini di EY ini sedikit kami gambarkan. Memang kami ulangi bahwa kita itu dalam mendidik anak itu memang bukan pada zamannya. Karena apa? Karena nanti anak itu akan hidup di zamannya dia. Ketika dia kita didik sekarang, otomatis dia akan kita siapkan untuk pendidikan, untuk pola hidup beberapa mungkin 10 tahun ke depan. Sehingga memang di dalam ini ya, dalam keseharian kita itu juga selalu kita senantiasa ajarkan bagaimana untuk survive untuk dalam ini kurikulum kita, learner profile kita siapkan agar mereka tuh siap hidup di zamannya anak-anak itu. Kemudian dalam value pendidikan ataupun nilai dari Alfidos ini kita tetap mengacu dari minallah ma'ayatullah dan ilallah, di mana di situ kita tekankan untuk selalu humanis, peduli, kemudian juga pendidikan untuk semua, ramah. Jadi memang kita siap untuk menerima segala murid dengan segala kebutuhan, kemudian juga pendidikan yang selalu berkembang. Jadi ketika ada perbaruan, ada kurikulum pun kita tetap selalu dalam siap. Kemudian juga dalam ini juga menyelenggarakan pendidikan yang fun, kreatif, dan atraktif, sehingga diharapkan anak-anak itu belajar dengan menyenangkan, sehingga pulang pun anak-anak diharapkan selalu dia bisa bercerita apa yang tadi dilakukan di sekolah dan dia akan selalu semangat untuk bersekolah. Kemudian jangan lupakan juga untuk anak-anak kita bekali dengan ICT Learning Program. Dalam artian teknologi juga perlu kita terapkan ya, karena kadang-kadang anak itu memang lebih cepat ya. Dalam kadang-kadang guru itu malah kadang sedikit kita nggak paham ya dengan anak-anak dengan dengan gadgetnya. Kadang mereka sudah bermain dengan TikTok, dengan YouTube. Kita harus imbangi. Bagaimana mengimbanginya? Tetap kita juga tekankan bahwa juga ketika dalam teknologi itu ada batasan-batasan yang harus kita ajarkan. Jangan sampai main HP terus, tapi kemudian ngajinya tidak rutin, sholatnya lupa, jangan sampai seperti itu. Teknologi kita siapkan agar anak juga seimbang bisa menghadapi untuk kehidupan mendatang. Kemudian juga jangan lupa 3 pilar. Jadi mama papa di sini, kemudian anak-anak dan guru ada satu sinergi yang nanti di kemudian hari itu akan menjadi satu kesatuan, sehingga kita tidak bisa hanya mendidik sendiri. Guru pun juga harus bekerja sama dengan orang tua. Bagaimana pola yang kami terapkan di sekolah itu juga bisa diterapkan di rumah. Dan kemandirian, kedisiplinannya. Jadi anak pun akan bingung. Di rumah juga akan sama dengan yang di sekolah. Dalam international baccalaureate itu memang matching ya. Ketika dalam 10 learner profile ini semuanya masuk dalam bingkai-bingkai dari ini. Minallah. Suaranya kurang keras, Bunda. Oh, suara keras. Cek suara saya sudah lebih keras belum? Oke, sudah Bunda. Terima kasih. Baiklah. Oke. Jadi dalam penyiapan 10 IB Learner Profile ini tetap kita bingkai dalam minallah, ma'ayatullah, dan ilallah. Sehingga kita harapkan dalam setiap pembelajaran itu juga kita selipkan ya
ayat-ayat Al-Quran, kisah-kisah Nabi, misalnya nih, ketika kita dalam tema Who We Are, tentang keluarga, maka kita akan juga kupas ayat tentang seperti yang Bunda Dina sampaikan, Al-Luqman, atau mungkin juga Al-Baqarah tentang pendidikan anak, atau mungkin juga beberapa hadis pendukung, seperti hadis yang Janatut Tahta itu, yang di mana surga berada di beberapa kaki. Sehingga diharapkan apa? Sehingga anak diharapkan dalam setiap lini kehidupan itu memang ada nafas-nafas Al-Quran ya. Jadi jangan lupakan juga bahwa memang sangat-sangat penting untuk mengembalikan ruhnya. Jadi tetap kita itu belajar, meskipun belajar sains, belajar teknologi, tetapi tetap dalam Al-Quran itu semua itu ada di situ. Nah, kemudian dari sini, ketika kita di IB ada inquiry, open mind, dan 10 profil lainnya, bagaimana ketika ini pemerintah punya program sekolah penggerak, di mana kita juga alhamdulillah dapat ini ya kesempatan untuk dipercaya menjadi salah satu sekolah penggerak. Di mana di sini adalah adanya 6 profil pelajar Pancasila. Apakah berbeda dengan IB? Ternyata tidak. Ternyata memang ini tuh juga merupakan ini ya, ini memperkuat kita bahwa selama ini kurikulum IB kita itu juga sudah mendukung dari profil sekolah penggerak di sini, di mana juga di sini ada beriman, bertakwa, kemudian berkepikiran global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Dalam profil pelajaran Pancasila ini sudah ter-include di profil IB Learner Profile, sehingga alhamdulillah jadi tidak begitu masalah karena malah kita mendukung dari program pemerintah, dan memang kita sedikit lebih maju ya, dalam artian ketika datang program ini kita sudah lebih siap, sehingga anak-anak pun juga sudah tidak baru lagi ketika dia diajak untuk lebih meningkatkan voice-nya, choice-nya, ownership-nya. Berbagai pelajaran pun kita ajak ya, biar anak itu tetap mempunyai ini kekuatan dalam voice-nya. Meskipun anak malu misalnya, ada anak yang mungkin dia sedikit malu mengungkapkan pendapat. Nah, guru bagaimana mereka itu harus meng-up ini. Misalnya mungkin bisa dengan memberi kepercayaan pada dia untuk memimpin doa di kelas. Diberi kepercayaan untuk mungkin membagikan ATK atau hal-hal yang simpel lainnya, sehingga dia pun akan timbul kebanggaan. Ketika dia percaya, voice-nya akan keluar, kebanggaan akan keluar. Jadi memang di sini diharapkan semua guru itu juga bisa bahu-membahu untuk meningkatkan bagaimana voice anak, apapun karakter anak. Karena memang karakter anak itu beragam. Satu kelas itu ada yang masih malu, ada sudah tingkat kepercayaan diri luar biasa. Itu memang kita harus selalu ini ya, paham bagaimana karakter anak itu bisa kita kenali. Nah, di sini dalam pembelajaran ini, di sini memang kita memang sudah meskipun sudah offline ya, tetapi juga dari learning management system itu menggunakan kelas dojo. Tentang kelas dojo ini memang nanti akan ada agenda sendiri, karena memang nanti akan kami tahap-tahapnya seperti meminta email kepada orang tua. Email ini nanti akan kami hubungkan, jadi satu email itu nanti bisa untuk lebih dari satu anak. Misalnya anak saya di SD, itu bisa. Jadi nggak masalah jika satu email itu nanti bisa buat 2-3 anak yang mereka bersekolah di Al-Firdaus. Nah, meskipun dari program pemerintah itu sudah ada yang akun belajar ID, tetapi di sini itu di kelas dojo itu mereka bisa lebih membuat feedback ya. Jadi ketika mungkin di belajar ID itu ketika ada komen ataupun ada pembelajaran itu satu sumber. Tetapi ketika di kelas dojo ini kita bisa memberikan feedback seperti misalnya ini ada mereka tugas atau video untuk menulis, nanti guru di sini bisa memberikan feedback atau cerita tambahan seperti itu. Nah, kalau di akun yang sebelumnya yang akun belajar itu memang masih satu suara, sehingga nanti setelah bertahap homeroom teacher akan meminta email dari mama papa. Nanti kemudian kita juga akan berikan tutorial yang bisa diakses di website tadi yang nanti akan kami berikan. Untuk kemudian orang tua akan bergabung untuk join, sehingga nanti orang tua pun juga bisa melihat video dari Ananda di story dan di portofolio. Kota Bude itu kalau menurutku lo nggak ngaruh sebetulnya Bude. Kemudian untuk jadwal ya, ini jadwal selama sepekan kemarin memang setelah kami refleksi itu ada beberapa perubahan ya, terutama nih di jam kepulangan di hari Jumat. Nah, kalau kemarin memang dari keseharian itu kita bikin berjeda antara pre-K1
pre-K2, K1, dan K2. Kenapa berjeda? Karena nanti kita khawatirkan terjadi kerumunan ketika penjemputan. Nah, untuk hari Jumat ini nanti insya Allah akan kami bikin jeda seperti ini. Pre-K1, 7.30 sampai 10.45 itu pre-K2, ada jeda 15 menit. Kemudian untuk K1, 7.30 sampai 10.50. Dan untuk K2, 7.30 sampai jam 11. Untuk Senin sampai Kamis nanti seperti biasa sudah kita jalani keseharian. Karena memang di sini memang ketika ketika jamnya itu kadang sama, memang terkadang terjadi penumpukan yang luar biasa, nggih. Nah, untuk ini jadwal yang pre-K1 atau ini keseluruhan, kita pagi itu doa pagi, murojaah itu 7:30 ya. Kemudian juga kita akan transisi ke kelas. Kemudian di kelas itu belajar untuk UI pertama, kita sedang al-husna, kemudian ada makan bersama. Nah, pengembangan bakat yang tadi seperti sudah kita sampaikan, nanti kita akan start itu mulai di bulan Agustus. Sebentar, nah mulai bulan Agustus, di sini ada yang wajib adalah panahan, kemudian pilihannya ada untuk taekwondo, kemudian bina sensor motorik atau bina vokalia, maaf nih sensor motorik ya, maaf, psycho. Kemudian lukis dan angklung. Nah, untuk taekwondo ini kemarin juga ngobrol dengan sabumnya, itu memang kita masih ini ya, tidak seperti yang mungkin anak dewasa. Kita lebih mengajarkan untuk kedisiplinan itu dengan sesuai dengan umurnya, dan kebetulan Sabum itu kemarin beliau menghandle di SD, jadi memang sudah sedikit banyak karakter anak paham, dan memang akan diajarkan untuk lebih kepada belum untuk hal-hal yang kayak fisik banget enggak, tapi untuk ketahanan tubuh dan kedisiplinan. Untuk seragam memang nanti ini kita tidak dulu ya, karena untuk TK itu nanti yang penting anak enjoy dalam memilih dan berkegiatan. Jika nanti ada Sabum melihat ini mungkin ini berprestasi, ini kayaknya nanti bisa beda lagi. Yang penting nanti kita akan lihat dulu dari orang tua, dari anak sendiri kita akan tanya senangnya di mana. Jadi voice anak di sini sangat kita harapkan biar dia bisa memilih sendiri untuk mengikuti eskul yang pilihan. Jadi dari 5 pilihan ini kita harapkan 1 ya. Jadi setiap anak itu ada 2, yaitu 1 panahan wajib dari K1 sampai K2. Kemudian untuk pilihan ini silakan memilih 1, apakah taekwondo, apakah menari, apakah melukis atau menyanyi, apakah angklung. Nah, nanti mungkin Mama Papa bisa mulai dari sekarang untuk menanyakan kepada Ananda, sementara kami nanti selama sepekan ke depan juga akan melakukan pemetaan. Kira-kira nanti anak-anak itu tertarik di mana. Nah, nanti kita akan kirimkan Google Form juga kepada Mama Papa sekiranya pilihan dari Ananda yang dipilih itu. Nah, kemudian ini kami sampaikan terkait kegiatan selama insya Allah setahun ke depan, yaitu kita punya open house, kemudian ke HUT RI ya, Idul Adha juga kemarin sudah, kemudian next agenda ini adalah Tahun Baru Islam 30 Juli ini, nanti kita mungkin akan peringati di ini ya, awal bulan, karena ini kan libur dan kita ambil sebagai acara trip ini untuk dari pre-K1 sampai K2 sekitar antara Agustus di sini, 29 Agustus sampai 9 September. Kemudian ini puncak tema atau character building ini tanggal 5 dan Februari. Ini tahun depan ini untuk K1 dan pre-K. Sementara K2 nanti ada Happy Camp. Kemudian untuk Ceria Anak Indonesia ini bulan Maret tahun depan 2023. Kemudian Hari Pahlawan. Ini maaf, kemudian ada juga Student Lead Conference di tahun ini juga nanti di akhir semester 1 ya, ada di sini. Kemudian Science Fair nanti ada juga di semester 2. Kemudian Student Award, Art Perform, Buku Kenang, dan Taat Ramadan, Isra Mi'raj, dan beberapa hari besar nasional maupun hari besar Islam. Nah, demikian yang bisa saya paparkan terkait dengan beberapa agenda kegiatan, kemudian juga beberapa eskul dan terkait pembelajaran, di mana di sini memang tetap ya kami inginkan juga orang tua bersinergi dengan kami sehingga kami bisa senantiasa atau lebih semangat, karena juga
kami informasi apapun nanti bisa disampaikan kepada kami, sehingga itu mendukung kami dalam mencari voice anak, kemudian voice anak, sehingga akan terjadi sinergi. Misal kebiasaan-kebiasaan apa di rumah yang bisa kami terima, nanti bisa kami follow up ketika di sekolah. Mari kita lengkapi dan kita kuatkan usaha kita dalam mengelola amanah dari Bapak Ibu semuanya untuk mendidik yang terbaik kepada putra-putri kita semuanya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga usaha kita dimudahkan oleh Allah, kemudian usaha kita terus dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mama papa K2 tetap stay di main room, dan untuk mama atau papa K1 maupun pre-K silahkan masuk di breakout room sesuai dengan grade Ananda masing-masing. Jika nanti belum bisa akan dibantu oleh Bunda. Monggo mama papa, terima kasih banyak untuk yang di main room. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.